Kalau dibilang satu-satunya di dunia, nggak juga sih. Menurut saya sih ya, ini kelainan genetik. Jadi kalau kalau ikan-ikan yang kelainan genetik, kalau kasusnya udah banyak, bisa di-inbreed dari silang menyilang juga itu nggak bisa ditebak juga bakalan jadi terusan genetik. Walaupun yang saya lihat sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau bahas ikan cupang kita nih, yang kemarin sempat kita silang dan alhamdulillah hasilnya udah ada, tapi nggak terlalu banyak. Dan kita mau update burayakannya, anakannya nih guys, anakannya nih. Aduh, ini kita pakai handphone ya. Jadi biasanya kita pakai kamera dan sekarang kita pakai handphone. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Nah, jadi kita mau update ikan cupang dari lens silangan Globis. Jadi Matejo Stabilo dan genetiknya udah lumayan bagus. Dan saya mau update anakannya, cuma nggak terlalu banyak. Dan sekarang kita mau kasih makan dia nih. Jadi karena lagi di musim hujan kayak gini, rentan banget yang namanya burayak. Banyak yang collab, banyak yang ya intinya sih tahap proses seleksi alam. Jadi dengan kondisi cuaca kayak gini, alam kayak gini ya, treatment gimana pun kalau udah saatnya tiba ya kayak gitu guys. Oke lah, jadi kita mau update burayakan kita. Ini anakannya. Nah, ini yang Stabilo yang kita silang sama Macai. Cuma anakannya nggak terlalu banyak nih. Dan ini lanjutan kita yang kedua. Kalau inbreedan pertama udah lumayan gede, hampir segede kuaci. Dari silangan, bukan inbreedan, dari silangan Macai sama Globis kayak gini nih. Jadi si harapannya mudah-mudahan ini sampai gede terusan keduanya nih tuh. Jadi yang pertamanya ada di bawah kolam, yang kemarin awalnya kena white spot dan sekarang alhamdulillah ikannya udah mulai gede, size-nya udah naik guys. Nah, ini ikan-ikannya nih guys tuh. Nah, ini anaknya nih. Ini lagi kita kasih makan sama kutir nih. Kutu air guys tuh. Tuh anaknya tuh. Jadi kalau ditanya bang usia burayak berapa? Ini usia burayak saya 2 minggu. Kok bang gede ya? Iya gede guys, gede. Karena kalau buat teman-teman yang pengen breeding ikan cupang, pastiin indukannya usianya harus 5 bulan tuh. Jangan di bawah 5 bulan. Biasa kalau 4 bulan pun kalau misalnya belum matang donat banget agak lumayan riskan untuk anakannya. Ya bisa aja prematur, kalau enggak pertumbuhannya agak lumayan telat guys. Nah, ini anakannya nih tuh. Ini ada yang lari ke Macai dan ada yang lari ke Globis. Nah, ini kita lihat dari samping ya, samping akuarium nih. Jadi kita breedingnya pakai akuarium kayak gini tuh. Nah, tuh akuarium kecil. Jadi kalau untuk hasil eksperimen kita nggak kejar target dengan kuantiti banyak. Kita cuma cari genetik ikan ya sekiranya tuh udah lumayan bagus. Baru nanti untuk kita grooming untuk hasilnya lebih maksimal. Nah, kalau silangan pertama biasanya saya medianya nggak terlalu gede. Karena ya itu kita ngambil gennya yang sekiranya kuat dan emang target kita untuk terusan hasil silangannya. Nah tuh guys, kita matiin lampunya ya. Nah, ini untuk medianya sederhana banget. Saya pakai yang namanya tanaman, sama kayak ternak gapi. Saya pakai ganggang. Nah, ini ganggang juga. Dan jangan lupa buat teman-teman yang pengen breeding, ini jangan pernah lepas yang namanya pakai daun pisang kering. Kalau saya sih pakai daun pisang kering ya. Kalau teman-teman pakai apa nih? Jadi alasannya untuk pembentukan infusoria sendiri kalau saya. Dan ini tanaman contohnya dari pakai eceng gondok. Jadi kalau eceng gondok ini kalau nggak kena cahaya matahari dia gampang mati guys tuh. Kayak gini tuh. Jadi ini contoh di akuarium yang kita lagi breeding ikan silangan dari Macai sama Globis. Tuh. Cuma Macai indukannya udah mati guys tuh. Jadi anakannya udah bawa len Globis semua hijau-hijau stabilo kayak gini dan matanya udah hijau tuh. Nah, tuh jadi sih harapannya sih matanya aja sih tak nyari dari silangan ini warnanya lebih hijau, itu aja guys. Nah tuh. Nah, ini anakannya nih guys, ada di depan nih. Tuh ada yang lari ke Macai juga tetap ada. Yang ke Globis juga ada. Jadi nggak semuanya lari gennya ke Globis. Cuma nanti saya sortir yang sekiranya lari ke hijau stabilo itu bakalan saya inbreed. Dan yang biasa kayak gini juga nanti bakal saya inbreed. Mana lagi ya? Nggak banyak, paling 10 ekoran lah ini. Tuh, ini di akuarium ini. Dan ini yang silangan Unimaculata Antutu yang kita silang sama Cooper ternyata nggak jadi. Udah nggak ada kehidupan lah. Ini nih udah gagal. Menurut saya gagal, udah nggak ada anakannya, udah nggak ada burayakannya. Ini rencana mau pakai media untuk breeding lagi nih bakal kita pakai buat eksperimen lagi. Rencana sih mau kita lanjut inbreedan sih.
Nanti bakal saya update lah dari ikan-ikan silangan juga nih, yang alien yang kita crossing sama dumbo air hulek. Nah ini juga sama Goku, Half Moon Goku nih. Nah ini nih dia nyamperin tuh. Ini pakai HP kita guys, jadi kurang maksimal banget menurut saya gambarnya. Nah ini yang Goku, Godon kuning. Jadi sekitar ekornya tuh kayak MG, dia kuning tuh. Cuma dia rintik tuh, itu tuh ikannya tuh. Ini belum kita breeding nih. Oke lah, kita lanjut update nih yang di bawah. Jadi kemarin kita sempat breeding dari land glowfish yang kita silang sama dumbo air glowfish yang kita silang sama alien, Unimakula antutu yang kita silang sama dumbo air juga. Cuma beda indukan. Kita pengen tahu hasilnya. Dan alhamdulillah anakannya udah ada. Cuma ini karena indukannya kecil. Mudah-mudahan sih untuk anakannya nggak ngaruh. Nanti next video bakal saya update juga untuk anakannya kalau udah gede ya. Jadi kalau untuk dumbo air glowfish udah laku, udah sold out semua. Jadi ada paling cuma indukan doang untuk terusan. Jadi ternyata minat dari ikan cupang silangan itu banyak juga peminatnya. Saya kira udah nggak ada. Atau ikan-ikan silangan bisa dibilang merusak genetik. Atau ikan-ikan silang ya ilah, bilangnya gimana ya, bikin orang tersesat lah. Jadi ya balik lagi sih, kita kalau misal berpikir positif, untuk teman-teman yang pengen breeding ikan cupang, breeding aja. Tinggal gimana teman-teman untuk targetnya. Ya kalau nggak mau pusing, beli jadi aja kalau saran saya. Cuma kalau teman-teman pengen eksperimen, cari yang sekiranya belum ada ya nggak masalah. Nah contoh saya juga bakal spill ikan yang menurut saya sih aneh nih, dan ini hasil dari inbreedan yang ada di rumah dari land. Kalau nggak salah dulu kita pernah crossing tuh dari RVG, Half Moon-nya sama plakat, dan jadinya bener-bener ya aneh menurut saya. Dan yes, jadi ini yang menurut saya itu ikan aneh. Dan ada yang bilang sih ikan-ikan kayak gini tuh unik, ini katanya satu-satunya di dunia. Bener apa enggak? Komen ya. Jadi pernah lihat juga ada yang posting katanya ikan-ikan kayak gini tuh satu-satunya di dunia. Padahal kalau menurut saya ini ikan kayak gini kelainan genetik. Tuh, jadi kelainan genetik setiap ikan yang di inbreed yang sering, dan mungkin ada beberapa ekor ikan-ikan yang sekiranya selamat dari penyakit ya, kemungkinan jadi begini juga ada sih menurut saya tuh. Jadi ya ini yang namanya eksperimen ya, butuh yang namanya inilah riset juga, nggak asal-asal tebak gitu. Ada yang bilang, bang ini ikan cupang satu-satu di dunia, nggak juga guys. Jadi kalau misalnya ada yang bilang dorsalnya 2, ada yang dasinya 4, itu sebenarnya kalau misalnya banyak-banyak breeder-breeder yang pada coba iseng-iseng breeding, crossing, sering inbreed, itu pasti ada juga nanti yang keluar kayak gitu. Cuma biasanya untuk jenisnya beda tuh, kayak gitu tuh. Walaupun mungkin ada aja ya, kita nggak tahu juga. Mungkin ya kita nggak bisa tebak-tebak. Ini bisa dibilang ikan-ikan satu-satunya di dunia, atau ya bisa aja ikan kayak gini nggak laku dijual. Mungkin, atau mungkin juga ini masuk ke ikan kategori ikan korektor dari jenis ikan cupang notel tuh. Nah nih guys, anakannya nih guys, cakep nih guys. Tuh. Jadi gimana teman-teman nih? Bagus apa enggak ikan-ikan kayak gini nih, ikan-ikan unik dan emang yang jarang yang punya tuh. Jadi dari mulai burayak sampai ikan-ikan yang udah crossing, kita update juga. Sama ini terakhir lah. Tuh guys, ini yang terakhir. Kita review dari jenis ikan cupang yang langka dan bisa dibilang, ada yang bilang kan satu-satunya di dunia. Bener apa enggak, komen-komen guys. Nah tuh. Ya guys, jadi kalau nanti dibilang ini hasil inbreedan breeding sendiri, ya saya breeding sendiri dari ikan yang udah saya temuin kayak gini tuh. Jadi kalau yang udah jadi genetiknya sih, waktu itu saya pernah beli dari land bonsai, Half Moon Red, Super Red bonsai, saya breeding dan sayangnya nggak jadi tuh. Jadi kalau untuk bonsai sendiri katanya genetiknya udah jadi. Jadi kalau untuk di inbreed nanti anakannya bonsai lagi tuh. Jadi benar-benar luar biasa ya untuk peternak ikan cupang di Indonesia tuh, breedernya benar-benar inilah, benar-benar kreatif dan benar-benar ilmunya bagus-bagus guys. Ilmunya benar-benar mantap lah, ikan Indonesia itu bagus-bagus menurut saya. Jadi itu contoh ikan yang menurut saya sih langka dari jenis barongsa yang pernah kita silang sama RPG dan jadinya notel. Jadi kalau dibilang jadi banyak enggak, ini mungkin satu-satunya di lubukan saya. Kalau dibilang satu-satunya di dunia enggak juga sih. Menurut saya sih ya ini kelainan genetik. Jadi kalau ikan-ikan yang kelainan genetik, kalau kasusnya udah banyak bisa di inbreed dari silang menyilang juga, itu nggak bisa ditebak juga bakalan jadi terusan genetik. Walaupun yang saya lihat sekarang dari jenis bonsai udah banyak tuh. Bener apa enggak, komen-komen guys. Jadi ya ini sharing aja pengalaman saya semasa breeding ikan cupang. Jadi kalau mau bikin ikan-ikan unik, kalau menurut saya sih sering banyak di inbreed.
Tapi nggak juga lah, itu jangan diikutin ya. Jadi itu menurut saya sih nggak bagus lah. Kalau mau di crossing beda lane. Kalau sering di inbreed pasti salah satunya itu. Sempat ada yang komen, "Bang, anakan saya kenapa pada kenyetet ya? Pada kecil, budaya udah hampir sebulan masih dekorek." Banyak faktornya, mulai dari cahaya matahari, pakan, sama genetik sendiri. Jadi kita nggak bisa nentuin kalau ini ikan jelek dari alam, ikan jelek dari genetik. Nah, kita nggak bisa nebak juga, guys. Jadi yang tahu tuh cuma breedernya atau sellernya lah. Jadi sebelum beli ikan, tanya dulu bagusnya gimana, enaknya gimana, dari jenis mana. Jadi biar teman-teman tuh dapat tahu genetiknya dari mana. Paling konten sore sampai sini aja, guys, karena waktu hujan terus setiap sore nih. Jadi ya makasih banyak banget buat teman-teman yang udah bantu like, bantu share, bantu komen, dan alhamdulillah ya subscribernya sedikit lama-lama makin berkembang lah. Jadi I'll see you next time video buat teman-teman. Salam buat beta lover, salam ikan Indonesia. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.